Yuk duduk. Yuk duduk. Tinggal di mana? Tinggal di Cikampek, Pak. Di Cikampek. Ya, Kesini sama siapa? sama istri sama mertua. Oke, sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya usaha jualan Yang dijual apa? makanan sama es. Makanannya apa contohnya? Kayak gorengan kayak gitu. Gorengan. Iya. Es campur, gorengan. Di rumah, di warung, di kios atau dititip-titipin? Di rumah. Di rumah. Iya. Oh iya, sendiri apa join dagang gorengan sama minuman? Sendiri. Sendiri. Iya, orang sendiri. Nah, istri apa kegiatannya? Ya, ini istri, saya bantu istri. Oh, yang jualan istri. Istri, ya. Jualan online. Oh, jadi es campur online. Ya, semuanya online. Gorengan online. Iya. Oh. Kalau online tuh dagangnya kayak gimana, Bos? Di posting kayak gitu. Di postingnya di status. Di grup. Oh, ada grup. Ada, Ya. ya. Nanti ada yang pesen gitu, saya DO kayak gitu, Pak. Oh, DO kemana? Ya ke rumah yang pesen kayak gitu. Oh. Nanti yang nganter? Kadang ya Paling gantian. Saya sama istri gitu. Udah berapa lama tuh dagang kayak gitu, Bos? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Sebelumnya apa kalau boleh tahu? Dulu saya nggak ngapa-ngapain. Ini suami saya kerja karyawan kayak gitu. Cuman untuk saat ini saya kerja udah pensiun ini, Pak Haji. Pensiun dini. Iya. Dapat pesangon berapa, Bos, kalau pensiun dini? Kemarin tuh pensiun ini alhamdulillah dapat 300-an lebih. 300 juta. Iya. Kerja berapa tahun tuh, Bos? Dapat 300 juta. 21 tahun. Wow. Dari tahun 2003. Ini nikah udah berapa tahun? Kalau sama saya mau 4 tahun. Mau jalan Dapat 4. anak berapa? Ini suami punya 2, saya 3 sama ini mah sama ini yang kecil. Saya 2 dulu, 1 meninggal. Jadi saya bawa 1, suami bawa 2. Oh. Kalau ini anak saya sama suami. Oh iya. Jadi sama istri yang pertama anaknya 2. 2. Nikah lagi sama mbaknya dapat anak 1. Ya ini yang kecil. Oke. Nah, ini Bos tahu RDI dari mana kalau boleh tahu? Nonton YouTube, Pak Haji. Siapa yang nonton YouTube? Saya Apa? tertarik gitu. Apa yang tertarik dari YouTube RDI, Bos, kalau boleh tahu, Bos? Ya tertariknya banyak yang sukses gitu. Datang ke RDAY. Iya. Makanya saya penasaran, pengen kesini gitu. Sekalian sambil silaturahmi sama Pak Haji. Gitu. Nah, Bos kesini naik apa kalau boleh tahu? Naik mobil. Naik mobil. Jadi yang nyupir siapa? Saya sendiri. Oh iya. Bos, besok hari Sabtu pagi jam 7 Iya. saya bikin acara testimoni dari Mbak Nadia. Yang alhamdulillah utang kartu kredit 17 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Yang kedua, Mbak Nadia punya utang pinjol 40 pinjol lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Suaminya punya utang pinjol 60 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ketiga, dia cair alhamdulillah dapat rezeki tunai 1 triliun. Nah, yang keempat, cara tidak dikejar-kejar sama hutang. Nah, besok acaranya jam 7 gratis, nggak ada biayanya, jam 7 pagi di atas. Nah, kalau Bos besok senggang, nggak sibuk, Bos bisa datang dengerin testimoni pengalaman Mbak Nadia. Karena besok nggak live, besok off, nggak live. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau live didengerin sama debt collector, nanti debt collector punya strategi lagi. Kita mau ngajarin teman-teman biar gimana caranya utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, tanpa diketahui sama para debt collector. Nah, besok kita tidak live. Nah, kalau boleh tahu nih, Bos sekarang maksain ke RDI, apa hajatnya? Hajat saya sih Pak Haji sama istri.
pingin punya usaha, punya toko. Punya gede toko. gitu. Toko mau jualan apa? Jualan semak apa? Kayak Cita- warung kelontong gitu. Oke. Bos umur berapa sekarang? Saya umur 42 mau jalan 43. Kalau istri 42. 42. Oh iya 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 iya. Nah, bos udah pernah meraktekin ilmu RDA belum? Belum Pak Haji, belum sama sekali. Oh, belum. Iya. Nah, ini bos lihat YouTube RDA tertariknya di mana? Selain dengerin tamu-tamu yang banyak hajatnya terkabul. Selain Ya. itu ada gak? Selain itu saya nggak ada sih, paling nyimak kayak orang-orang yang udah berhasil gitu Pak Haji. Datang ke sini, saya makanya saya penasaran, pingin ke sini gitu kan. Makanya saya ke sini sambil silaturahmi gitu. Makanya langsung saya ke sini. Ya iya. Diajak sama Pak Hasan. Oh, bos kenal Pak Hasan dari mana? Itu tetangga saya Pak. Oh, udah pernah kesini dia? Iya. Oh. Orangnya nggak ada. Nah, mau gue gini bos. Usia bos kan 43. Iya iya. Ya, ibu 42. Maunya gue, lo tanpa kerja lo harus punya penghasilan 10 miliar tanpa kerja. Bisa gak? Bisa. 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 Ada susu, kita ada mana susu? Kita punya susu gak? Enggak, kita ada susu. Hah? Susu coklat? Ini aja ini. Nggak ada. Di belakang. Kalau nggak naik ke atas, ambil. Iya nanti dulu mati. Dulu kita punya susu, siapa yang minum susu di sini? Buat anak-anak kecil. Jadi lo paksain ilmu RDA bos, bikin takjub Allah. Bisa gak bikin takjub Allah bos? Kayak gimana Pak Haji? Bikin takjub Allah, jadi lo paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Iya iya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Berat gak kira-kira? Insya Allah enggak. Enggak ya? Iya. Nah terus sifat 18 nggak boleh ada tuh yang ada di kertas. Coba lihat, masih ada gak tuh sifat 18 yang ada di hati lo bos? Ada. Ada berapa biji bos? Dari 18. Paling yang sering ini Pak, sering kepikiran Pak Haji. Mikir gitu. Mikir. 1, 2. Satu. Kedua apa ya? Sering ngeluh. Ngeluh. Ketiga. Ketiga apa ya? Bawel. 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 Yang saya kisi sering bawel. Yeah. Yang keempat. Udah cuma segitu Pak Haji. Yang kelima. Apa ya? Sering kepancing jengkel. Yeah. Sama apa ya? Atau lagi ya? Komen. Oke. Yang keenam. Gelisah. Oke. Yang ketujuh. Sedih Pak Haji. Oke. Yang kedelapan. Jengkel. Yang kesembilan. Semuanya kayaknya. Semuanya ya. Ada di lu semua tuh bos. Bos, itu kan sifat yang nggak ada di Al-Quran. Iya. Itu sifat jelek nggak ada di Al-Quran. Kalau bisa jangan ada di kita. Jangankan 18, 9 nggak boleh, jangankan 9, 5 nggak boleh, jangan 5, 1 pun nggak boleh. Nah lo paksain gimana caranya, bisa nggak bisa harus, jangan sampai ada yang dilanggar. Mulai kapan Ji? Sebulan deh, jangan lama-lama. Sebulan, selama bulan Juli ini. Kenapa Pak Haji nggak boleh sifat 18? Nggak boleh. Karena itu sifat yang nggak ada di Al-Quran. Nggak boleh.
Bos, lo terangin bos, jangankan 18, 9 pun nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Lo terangin, kenapa nggak boleh? Dengerin bos. Ya, Kenapa nggak boleh? nyambung dari Pak Haji, Pak ya. Ya. Jadi sifat 18 itu menjadi kunci hajat kita terkabul. Jadi kalau kita bangun bangunan itu menjadi pondasinya. Jadi apapun yang ada di atas bergantung pada pondasinya itu. Maka harus dipegang kuat-kuat untuk tidak boleh dilanggar. Jangankan 18, Mas Pak kan gitu kan. 10, 9 tidak boleh. Jangankan 10, 9, 1 pun tidak boleh ada. Karena itu adalah virus. Jadi Bapak Ibu tadi nyebut 1 saja ada di dalam hati itu sebagai virus dan dia menyebar. Pasti semuanya kena 18 itu. Dari modal apa? 1 saja. Karena kalau 1 ada menjadi penyakit, maka rusak. Hadisnya kata Nabi, ingat bahwa di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Apabila dia baik, bagus, maka bagus seluruh tubuh. Tetapi apabila dia busuk, 1 saja penyakit, maka menyebar dan jadi rusak semua tubuh. Apa itu? Dia adalah hati. Maka harus dijaga hatinya. Dan ini menjadi ilmu dasar yang diajarkan Pak Haji, uang mengejar kita. Nah Bapak dari Cikampek sampai Cikampak, ya, dari Cikampak menuju Cikampak sampai ke RDAY sini naik mobil, bannya kena paku 18. Sopirnya sudah ahli, BBM-nya full, tapi ada paku 18. Nyampe ke Cikampaknya terhalang nggak? Pasti terhalang. Jangankan 18, 1 saja ada paku, pasti dari Cikampek sana menuju Cikampek sini nggak akan berani. Harus dicabut, harus ditambal, harus diservis dulu untuk mencapai hajat, mencapai tujuan. Jangankan ada 1, bocor halus pun itu akan menghambat, mengganggu terkabulnya hajat. Apa itu? Bocor halus. Kalau mobil tadi bocor halusnya ya dari pinggir-pinggirnya ada yang retak-retak, nggak terasa dan berbahaya. Bocor halusnya hati dari sifat 18 itu khawatir, ragu-ragu, bertanya-tanya, tidak yakin, apa iya ya saya lakukan ini nanti bisa berhasil, ragu-ragu, was-was. Itu adalah kerjaannya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan keraguan-raguan, kekhawatiran di dalam hati manusia. Nah, kalau kita positif, hati kita terbebas dari sifat itu, kita buang jauh-jauh, kita hatinya positif, apa saja yang ada di hati kita selalu gembira, bahagia, ceria, tertawa, cinta, kasih, kasih sayang, terima kasih. Maka ini ibaratnya kita menanam kebaikan selalu di hati. Yang buruk-buruk ketimbun, ditimbun jadi pupuk, ditimbun. Tapi kalau kita tanam yang jelek, nggak akan tumbuh. Tapi kalau rumah kita tanemin bunga-bunga, rumahnya jadi indah, kita yang punya menikmati keindahannya, orang yang melihat rumah kita pun jadi ikut senang. Kalau
bunga-bunganya indah, semerbak, mewangi, rumahnya indah, dipandang orang juga enak. Kupu-kupu harus dikejar nggak kalau kita mau menikmati keindahan kupu-kupu? Nggak harus dikejar. Semakin dikejar semakin terbang jauh. Maka kita tanam bunga-bunga, kupu-kupunya datang, kumbang-kumbang datang, bercengkerama sama teman-temannya, riang gembira. Kita ikut menikmati warna-warni yang indah. Begitu juga kalau hati kita ibaratkan taman hati, kita tanam kebaikan yang ada di hati kita, maka orderan ada saja, banyak yang datang, itu rezeki. Kupu-kupunya berupa rezeki, orderan. Orang yang menawarin modal, ngasih modal, orang yang membantu reseller kepada barang-barang yang kita posting, orang yang nawari usaha, ngasih usaha kepada kita, apa saja. Jadi apa yang kita lakukan itu selalu mendatangkan keberuntungan, selalu beruntung, tidak selalu salah. Apa saja yang kita lakukan selalu saja salah. Itu ada di surat As-Sams, was-samsi waduhaha, ketemu ayat qad aflaha man zakkaha, sungguh qad, sungguh pasti, niscaya, aflaha, kalian beruntung, sungguh pasti, niscaya kamu akan selalu dalam keberuntungan. Ada syaratnya, ada lanjutan penutup ayat itu apa? Zakkaha, tapi kamu harus membersihkan hati. Apa bersihnya hati? Terjaga dari itu. Kalau kita artikan secara bebas, arti bebas, kalau hatimu bersih, kalau hatimu murni, suci, jernih hatimu, terang hatimu, maka kamu selalu dalam keberuntungan. Itu arti bebasnya kira-kira seperti itu. Kalau kita mau selalu beruntung, maka kita harus selalu menjaga hati. Kita bersihkan hati. Tetapi sebaliknya kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Tadi qad saja. Kalau sekarang ada wa qad, berarti lebih penting itu, lebih diperhatikan oleh kita. Dan sungguh-sungguh pasti, niscaya kamu akan selalu dalam kesalahan, selalu dalam keadaan yang merugi. Karena apa? Karena kamu dassaha, karena kamu selalu mengotori. Mengotori apa? Hanya hati. Mengotori hati dengan apa? Kotoran, sapi, debu. Enggak kan? Apa kotoran hatinya? Sifat 18 itu, sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk yang kita pelihara di dalam hati kita. Kata Allah, kita akan selalu dalam kesalahan. Apa saja yang dipegang, salah. Apa saja kita melangkah, salah. Kesandung, keblowo. Tapi kalau kita bersihkan, kata Allah, selalu dalam keberuntungan. Nah, ini ilmu dasar yang diberikan Pak Haji, itulah selaras dengan surat As-Sams ayat 7 ayat 8 tadi itu. Maka tadi saya katakan, kunci dasar dari hajat kita terkabul, Allah memberikan hajat kita gampang kita peroleh, harus membersihkan sifat 18 itu dari hati kita. Berat. Bahkan ada yang mengatakan tidak mungkin, tapi kita pasti mungkin karena itu sudah
kodratnya Allah menciptakan hati kita, jiwa kita dalam keadaan sempurna aslinya. Tapi karena kita digoda setan, kita ikut larut dalam godaannya setan. Was-was, jengkel, ngeluh, sedih, dan sebagainya itu. Harus apa? Dirubah 100%. Caranya, nah kan gitu akhirnya kan. Cara agar kita terhindar dari itu, kita latih, kita paksa. Yang pertama, Bapak, Ibu, ucap selalu syukur. Alhamdulillah mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur. Selalu ucap Alhamdulillah. Kalau syariatnya, Pak Haji ngajari 999 kali 27 kali minimal. Jadi kita dalam kondisi apapun ucapnya syukur. Kalau syariatnya sambil duduk itu enggak, apa saja sambil apa pasti bisa. Nanti semakin lama semakin hafal. Oh 1 menit saya dapat sekian, alhamdulillah. Berarti kalau kita ngerjain apa-apa kan tahu mulai jam 7 sampai jam 8, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini sudah dapat 999, sudah 1000 lah ucap hajat. Yang pertama. Yang kedua, dengan sholat taubat dari maghrib sampai dengan isya, melunturkan, diniatkan untuk menghilangkan sifat 18 itu. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Mulai nomor 1, Allahu Akbar 2 rakaat, salam. Sampai ke yang 18. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka bermuka suntuk. Allahu Akbar 2 rakaat. Suratnya pakai surat yang pendek-pendek saja. Kalau capek boleh sambil duduk. Bisa Bapak, Ibu? Paham ya? Nah, dari 18 itu ada sifat yang dominan. Tadi Bapak katakan ada 9. Ambil 5 saja yang dominan di dalam hati kita. Untuk sholatnya masing-masing diniatkan 10, 10, 10, 10, 10, 10. Waktunya bebas. Jadi masing-masing sifat, gundah 10, gelisah 10, murung 10, ngeluh 10, sedih 10. Jadi 50 ditambah 18. Jadi 68. Yakin ada yang sudah meraktekkan sholat taubatnya 57 salam, namanya Pak Nasrullah. Dia terkabul hajat 21 miliar. Terkabul, cair. Dan apa yang dia hajatkan Allah kabulkan. Nah, itu kita diajari Pak Haji untuk 68 pasti lebih manjur lagi, lebih cepat lagi untuk membersihkan hati. Kenapa? Karena kita sholat tobat itu artinya kita mohon ampun. Kalau kita mohon ampun, kata Allah, rezeki kita, harta kita akan dilipat gandakan. Itu ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Dasarnya itu. Bisa ditangkap ini Pak? Bisa. Saya ya. Jadi bersihkan hati dengan itu. Tetapi kalau semua ini membersihkannya tidak dengan ibadah, kita masih mengganjal terus, ya nanti ditebus dengan bayar denda, bayar dam. Jadi ada 2 cara untuk membersihkan. 1 dengan ibadah, dengan hamdalah, dengan sholat taubat. Kalau masih kurang lagi, biar kita jera pada sifat negatif itu, kita ibaratnya ilmu kepolisian, kita
bayar denda karena kita melanggar aturan polisi. Begitu, bisa? Ada pertanyaan, lanjut ke Pak Haji. Bos, kira-kira ada gak yang berat, Bos? Kalau sifat 18 tuh sebulan aja jangan dilanggar, Bos. Sini Bu Sari duduk sini. Sini. Bisa gak, Bos? Sifat 18 supaya paksain sebulan aja jangan dilanggar. Bisa nggak bisa? Bisa ya? Paksain sifat 18 jangan dilanggar. Kedua, yang utama kenapa sih Pak Haji mesti sifat 18 nggak boleh dilanggar? Karena sifat 18 satu sifat itu minus 1. Kalau 2 sifat minus 2. 3 sifat minus 3. Misalkan lu baca Quran nih 12 juz, taruhlah nilainya 1000. Tapi lu punya sifat 18 ada 2 yang dilanggar. 1000 kali minus 2 berapa? Minus 2000. Bukan 0, minus. Jadi kalau bisa sifat 18 dasarnya dulu jangan dilanggar. Nanti lo praktekin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nah kedua, lo paksain sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah hari Jumat barokah jangan bolong. Paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Bisa gak Pak Haji? Bisa. Yang penting bos yang meraktekin. Pak Haji, apa-apa harus aku. Berdua boleh, sendiri pun boleh. Manjur? Manjur. Soalnya kan bos umum usianya baru 43. Kalau kita kan udah 50. Kalau bisa lo di usia 50, duit udah datang sendiri. Per bulan minimal 10 miliar. Biar lo gak diremehin sama orang-orang yang deket sama si bos. Bisa? Harus bisa. Terus apa lagi bos? Yang masih ngeganjel. Yang masih ngeganjel selama ini saya pengen melunasi utang semuanya Pak Haji. Utangnya kemana Pak kalau boleh tahu? Utangnya ke bank doang. Dulu ngutangnya berapa? Ya kurang lebih 200 juta. Buat apa bos kalau inget-inget dulu bos? Utang dulu. Utang dulu buat beli kendaraan. Hah? Buat nutup utang, gali lubang tutup Jadi lubang, ngutang iya. buat nutup Utang. utang. Kok sama bos sama pojokan yang baru duduk pakai topi bos? Gak ada ujungnya. Iya. Oh, jadi Makanya saya datang ke sini tuh ke RDAJ pingin cepat melunasi utang Pak Haji. ya. Kalau misalkan nih bos, ibadah lo ditingkatkan dari yang udah, lo kan ibadah udah ya. Iya. Tapi sekarang maunya gue ibadahnya ditingkatin. Berat gak? Enggak. Bangun jam 00, Insya Allah saya Pak. senyum, Ya. mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Insya Allah. Pernah gak baca Quran? Pernah Pak Haji? Berapa juz? Ya paling Yasin. ngaji Yasin aja. Oh, ngaji Tiap ya. malam Jumat itu. Gak boleh. Baca Quran dari awal. Dari awal lo telatenin baca Quran. Terus kan bos dari Cikampek ya. Iya. Ini tamu gue dari Pamarican, Banjar, Patroman. Dia gabung ke RDAI baru berapa tahun bu? Berapa bulan? Berapa tahun? Ya udah 2 tahun. 2 tahun. Nah, ini juga dia maksa bos. Ibadahnya maksa yang tadinya jengkel sama mantu. Nah, bos kan belum punya mantu. Belum. Dia udah punya mantu. Ngeluh sama mantu. Jengkel sama anak. Ngeluh sama anak. Jengkel sama cucu. Iya, banget. Ngeluh sama cucu. Nah ini udah mulai latihan nih bos, dikurang-kurangin. Emang berat sih, tapi kan kalau enggak, ya Allah, kita mau begini terus sampai usia 60 tahun, 70 nggak mau lah. Kalau bisa uang ngejar kita. Uang ngejar kita. Caranya apa?
bos harus lawan. Jangan ada yang pernah diseselin. Nah kita suka diseselin. Kenapa dulu gua ngutang ya? Nggak boleh. Kan kita bersyukur dengan adanya utang. Kita jadi ilmunya jadi tinggi nih. Ilmu kepedulian kita. Nah, jadi bos jangan buru-buru utangnya dilunasin. Tapi nanti lunas sendiri. Ibu pernah ngelahirin berapa kali bu? 3. Orang hamil ngelahirin berapa bulan bu? 9 bulan. Ada gak baru 2 bulan hamil terus ngelahirin? Nggak ada. Berarti kan kalau belum waktunya ngelahirin nggak bisa lahiran kan? Berarti utang kalau belum waktunya lunas bisa gak dilunasin? Nggak bisa. Kan belum waktunya. Tapi kan kita kadang gregetan. Duh, gue pengen cepat-cepat lunas. Gue nggak mau ketemu sama debt collector itu tuh. Nggak bisa. Makanya kan ilmu RDI jalanin, syukurin, nikmatin. Tapi kita masih nganut, mikir, komen, ngeluh. Janganlah. Berarti gue mesti nyantai dong, setuju. Tapi kan nggak bisa dalam keseharian. Bahwa ini kita gergetan, apalagi udah waktu jatuh tempo. Ya, udah waktu jatuh tempo ya. Gemes ya. Pusing yang ada Pak Haji. Berarti yang dialamin bapak, ibu sama ini sama ya. Walaupun ini di Cikampek, ini di Banjar, Petromak ya. Oh Petroman, bukan Petromak. Kalau Petromak apa? Petromak di Lampung. Alah. Lampu Patromak. Kirain Banjar Petromak. Makin pusing malah makin datang. Iya. Gitu deh. Jadi pingin anak dapat pingin. Anak mahal. Iya. Anak mahal. Anak mahal. Itu maaf Pak Haji, untuk mandi malam itu kita tidur dulu atau? Tidur dulu kalau bisa. Jadi jam 8, bos jam 9 malam udah tidur. Nanti jam 00 bangun. Iya. Bos, Itu tiap hari itu Pak? tiap hari. Bos nanti kalau udah lakuin jam 00, senyum, mandi pandan 9 lembar, tahajud, maksain baca Quran menuju ke 12 juz, itu duit datang sendiri, bos. Duit datang sendiri. Kok bisa Pak Haji? Bisa. 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 Ini kan dari Banjar, Patromak, datang ke sini. Tadi Rizal dibawa laporan, Pak mobilnya Bu Sari masuk bengkel di bawah, gitu tadi barusan. Ya udah besok Sabtu dikerjain, ganti spare part yang baru, saya bilang begitu. Padahal dia nggak ngerayu saya, Rizal nggak ngerayu saya, yang bagian belanja kan spare part Pak Oki nggak ngerayu saya. Tapi tadi saya japri, ya udah beliin aja, ambil di Eka Jaya ganti. Coba bayangin bos. Berarti kan ilmu senjata makan tuan. Ilmu RDAY dipraktekin dia ke saya. Saudara bukan, tetangga bukan, temen bukan, mantan bukan. Oh ya Pak Haji. Semobil belum pernah, malah yang semobil dia berdua. Tapi yang ngeluarin duit saya. Oh, saya langsung rusak mobilnya. Iya, jadi kan tadi malam nganterin Haji Marco karena hujan. Iya. Langsung tadi pagi langsung masuk bengkel. Diperiksa, kata Rizal, Pak ini mesti diperbaiki. Ya udah besok Sabtu pagi-pagi Bu Sari suruh masuk, perbaikin, ganti semuanya yang baru. Saya bilang begitu. Bapak udah tahu belum biayanya? Udahlah, cincai lah, saya bilang gitu. Terus ini Pak Haji, kan saya semalam duduk sama Bu Sari di sini. Sopanya langsung dilarung ke laut, diganti laut. Ini baru nih, ini baru. Jadi tadi malam Bu Sari duduk di sini, Haji Marco di sini. Habis acara selesai live, langsung joknya saya larung ke laut. Pantesan saya ini Kenapa tuh, Pak Haji? lain gitu loh. Baru. Iya. Dilarung di laut. Yang ini jangan dilarung ya Pak Haji? Iya, iya. Iya. Kapan gantinya? Semalam. Semalam. Dek, udah sayang, simpen ya tuh di mana? Dilarung ke laut. Gitu. Terus maunya gue nih bos, sekarang gede jengkel apa gede hajat kalau saya boleh tanya? Gede hajat.
Berarti jengkel mesti dikalahin dong. Iya. Sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. Kalau bisa mikir Jauhin. dijauhin. Sekarang gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Nah kalau bisa komennya dijauhin. Sekarang gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Nah kalau bisa ngeluhnya dikalahin. Jadi mesti lawannya begitu bos. Iya. Lawannya hajat. Kita kan enggak. Hajatnya gede, jengkelnya gede. Janganlah. Hajatnya gede, ngeluhnya gede. Enggak boleh lah. Enggak boleh. Enggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi maunya gue lu bawaannya gembira, Iya. ceria, Happy. gembira, ceria, happy, setuju. Oh iya Pak Haji, untuk mandi malam itu untuk masalah daun pandannya diganti apa enggak Pak Haji? Enggak, sampai warna coklat baru diganti. Oh gitu. Coklat Jadi nggak usah diganti. enggak, 9 lembar dia. 9 lembar. Nanti kalau udah coklat ganti. Nanti udah coklat ganti. Nanti udah coklat ganti. Manjur gak? Manjur. Pokoknya jalanin, syukurin, nikmatin. Gue mau bos, lo harus bisa baca Qur'annya harus 12 juz. Gimana caranya? Kalau orang kan berat lah, kita kan udah umur 40. Oke lah, nggak usah lama-lama, sebulan deh. Oke deh, nggak usah lama-lama 2 bulan deh. Oke deh, nggak usah lama-lama 3 bulan, nggak apa-apa, yang penting proses. Iya. Begitu. Bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Bisa insya Allah. Gitu. Bos, kelebihannya apa sih kalau lu baca Quran? Ngantuk. Itu doang. Lawan bisa gak? Ya kalau Ada ada bangun aja susah. Dulu. Sekarang. Iya, sholat subuh aja alarm handphone ya di samping nggak bangun dia. saking capeknya itu Pak Bu, Haji. kalau saya boleh tahu nih, dari hati kecil ibu yang paling dalam, kok ibu bisa milih pangeran jadi suami ibu? Apa kalau bisa bu? Kelebihannya apa bu? Apa bu kelebihannya bu? Dia mah baik sih, Ya, mau bantuin kayak gitu. oh terus? Kerjaan rumah. Makanya ibu pilih ya. Kenalnya mah cuma 3 bulan. 3 bulan dari mana dulu kenalnya bu awal-awal? Awal mah dikenalin teman, tapi kenalannya lewat Facebook. Eh, Kayak gitu. Udah jodoh kali Pak Haji. iya 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 iya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi gak setelah bos abis dengerin testimoninya Bu Sari dari Pamarican, Banjar Petromak?